Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisu Kristian dari kelas 11 akan menampilkan pertunjukan wayang yang berjudul Kisah Awal Mula Berdirinya Kerajaan Martadipura. Wayang yang saya buat diantaranya adalah ini sebagai Aswawarman, ini sebagai Mulawarman, Vasudeva, Kudungga, dan Brahmana. Selamat menyaksikan. Daerah subur bagi sungai Mahakam, kenapa suku yang dipimpin oleh Kudungga? Dia ini adalah pemimpin yang sangat dihormati, bijak dan tangguh. Di bawah pimpinannya, suku ini hidup makmur, berburu, bertani, dan memancing di sungai yang besar. Tetapi dunia luar terus berubah. Pedagang dari negeri jauh mulai datang, membawa barang-barang seperti sutra, perhiasan emas, dan rempah-rempah. Mereka juga membawa hal yang lebih berharga, yaitu pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan agama Hindu. Suatu hari, pedagang India bernama Vasudeva tiba di desa mereka dengan banyak barang dagangan dan berbincang dengan Kudungga. Aku pernah mendengar bersamamu punya banyak hal terhadap hidup lebih makmur dari kita. Apa rahasianya? Raja, kita memiliki dengan undang-undang yang jelas dan punya pasukan kuat untuk menjaganya. Jika suatu negeri punya pemimpin yang dihormati, makmuran pasti datang sendiri. Kudungga pun mulai berpikir, selama ini sukunya hidup dengan sistem pemerintahan yang sederhana, tapi dia melihat potensi besar jika sukunya menjadi kerajaan. Malam itu, Kudungga memanggil putranya Aswawarman. Anakku, waktunya kita berubah. Aku ingin kau menjadi pemimpin setelahku. Bukan cuma sebagai kepala suku, aku mau kau jadi raja. Raja, itu berarti kita harus mengubah cara pemerintahan kita. Iya, kalau kita mau suku ini semakin kuat dan dihormati, kita harus membawa kerajaan dan hukum dan kekuatan militer yang lebih beratur. Aswawarman adalah pemuda yang gagah, cerdas, dan punya jiwa kepemimpinan. Dia menerima perintah ayahnya dan mulai melakukan perubahan besar. Dia mengundang pemerintah Hindu India dan mengajari tata cara pemerintahan. Dia juga mulai mengadopsi wacana keagamaan Hindu serta memperterapkan sistem kasta yang lama. Untuk merayakan lahirnya kerajaan ini, Aswawarman memerintahkan banyak prasasti Yupa, sebuah batu yang terukir aksara pahlawan yang bercerita tentang sejarah dan keagungan Kutai. Aswawarman memimpin dengan bijaksana dan membawa banyak perubahan. Puncak kekayaan kerajaan menjadi di bawah kepemimpinan putranya Mulawarman. Mulawarman adalah raja yang lebih kuat, bijak, dan dermawan. Dia tidak hanya memperkuat kerajaan, tapi juga memperluas wilayahnya. Banyak suku lain pun patuh di bawah kekuasaannya. Suatu hari, Mulawarman berada pertemuan dengan para Brahmana dan penasihatnya. Kerajaan kita makin besar dan makmur. Aku ingin menunjukkan rasa syukurku. Apa yang bisa dilakukan untuk mempersembahkan sesuatu pada para dewa? Wahai Raja, kemurahan hati adalah tanda pemimpin besar. Kau bisa memberikan hadiah kepada para pendeta dan rakyatmu sebagai sedekah. Jadi, Mulawarman mengadakan upacara besar dan memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Upacara ini jadi tanda bahwa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Proses Yupa mencatat momen ini agar generasi mendatang tahu tentang kemurahan hati raja. Namun, tetapi kejayaan tidak berlangsung selamanya. Seiring waktu, agama Islam mulai menyebar di Kalimantan. Pedagang dari Arab dan Gujarat mulai datang dan menyebarkan agama baru. Para penasihat banyak pun mulai berdiskusi. Wahai Raja,
ajaran baru sudah mulai menyebar. Banyak lain-lain terkait dengan ajaran Islam. Islam, apa yang diajarkan oleh agama itu? Mereka percaya pada satu Tuhan yang disebut Allah, dan mereka punya kitab suci bernama Al-Quran. Ajaran ini mulai menarik perhatian kalian. Mengeluarkan melihat korban ini dengan hati-hati, tapi dia tetap mempertahankan ajaran Hindu di kerajaan. Sendiri waktu pengaruh Hindu mulai berkembang. Setelah beberapa generasi, kerajaan ini akhirnya berubah menjadi Kesultanan Kutai yang mengadopsi ajaran Islam. Setelah ratusan tahun, kerajaan Hindu pertama Nusantara akhirnya berubah, namun jidatnya tidak hilang begitu saja. Kasus ini patut jadi bukti bahwa perintah tak pernah ada sebuah kerajaan besar di Sungai Mahakam yang menjadi pusat pilihan Hindu di Kalimantan. Ia kini yang mampu dapat dikurangi sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Bukti ketamakannya dan hebatnya pada Nusantara sejak zaman dahulu. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.